Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi dan lebih memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat semua. Di video sebelumnya pernah saya bahas tentang Heart of Hope. Waktu itu saya belum berani menjelaskan lebih detail atau lebih jauh lagi karena saya takut salah menjelaskan. Kenapa? Saya kira Heart of Hope itu cuman bergerak di bidang kemanusiaan saja. Yang ada di pikiranku waktu itu, saya kira yayasan yang satu ini menghimpun dana terus disalurkan. Ternyata ada embel-embel investasinya. Terutama ini Redport. Ternyata ya yayasan ini ya kita sama-sama ketahui Heart of Hope ini berafiliasi langsung dengan Redport. Ini terbukti dengan surat edaran yang beredar, tapi ini tidak ditandatangani. Nah, ini saya tampilkan lagi ya, dan saya bacakan agar teman-teman semua paham. Ternyata ya Heart of Hope itu berafiliasi dengan Redport, dan yang lebih parahnya lagi ini semacam ada ikut campur. Ya, ini saya bacakan lagi ya. Ini Yayasan Anina Amanah Indonesia ini dapat. Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Oktober tahun 2002, ini 22 itu kemarin sudah saya dikoreksi ya. Telah dilaksanakan rapat pengurus Yayasan Anina Amanah Indonesia dengan Ketua Studio. Adapun hasil rapat sebagai berikut. Nah, ini saya tidak bacakan semuanya ya. Cukup yang intinya saja yang berhubungan dengan report. Tanggal 17 Oktober 2022 REDT akan dibuka dengan adanya penjualan dan penarikan dana. Nah, ini saya juga heran. Ini seharusnya Redport yang memberikan pengumuman seperti ini, tapi Redport tidak memberikan pengumuman seperti ini. Yang diberikan pengumuman dari Redport itu cuman tanggal 17 sudah bisa melakukan perdagangan atau jual aset, atau dengan kata lain bisa withdraw. Nah, ini yayasan yang satu ini kok apa hubungannya dengan Redport? Ini saya juga tidak paham ya. Kok ini ikut campur lebih dalam dengan Redport? Sekalipun misalkan afiliator ya tetap yang namanya kebijakan perusahaan Redport ya Redport. Heart of Hope ya sekalipun afiliator ini tidak berhak untuk mengatur-ngatur. Nomor 2, menjual dan menarik dana REDT akan menunggu instruksi. Nah, ini menunggu dari instruksi dari tim analis. Nah, ini yang saya kritisi atau yang saya tidak habis pikir, ini yang poin nomor 3. Ini saya bacakan cukup sampai nomor 3 saja ya. Jika ada anggota yang sengaja menjual lebih dari ketentuan yang ditetapkan, maka yayasan, nah ini sih sebenarnya sudah lewat ya, dan terbukti ini jong. Jangankan 25%, 1% pun itu tidak bisa di withdraw. Ini fakta dari lapangan ya. Nah, ini yayasan Anina Amanah Indonesia akan menindak tegas dengan mengeluarkan mitra tersebut dari grup dan membukukan akun yang bersangkutan. Ini Heart of Hope ini ada apa? Kok ikut campur dengan Redport? Redport sendiri tidak membatasi, tapi ini faktanya tidak bisa ditarik walaupun cuma 1%. Banyak member yang berharap bisa ditarik walaupun cuma balik modal. Keuntungan itu dia gak masalah. Tapi yang namanya bisnis ponzi ya jangan berharap bisa balik lagi. Begitu. Ini sebelum saya bacakan berita ya, ini ada berita hot tentang Heart of Hope. Nah, ini sebenarnya tidak jelas sih perusahaan yang satu ini, saya juga heran. Ini saya ya untuk orang awam
iya saja, tapi ini kalau yang berpikir, setidaknya member yang berpikir kritis ini akan merasa aneh. Kalau member yang memang misalkan bisa berpikir kritis ini. Jadi jangan paksa saya bilang itulah apa backdoor, karena ya ini sudah dikasih tahu ini investasi ilegal, sistemnya juga tidak jelas, selalu berubah-ubah. Pas detik-detik akhir ada pengumuman, tidak lain lagi pengumuman awal dengan pengumuman berikutnya itu berseberangan, dan itu lebih apa terlihat cenderung plan kagak jelas. Ini buat teman-teman yang awam saja, tolong kalau mau berbisnis harus perhatikan dulu 2L ya, legal dan logis. Ini jelas. Nah, ini bagi anggota yang tidak percaya dengan yayasan, kinerja yayasan, agar segera mengundurkan diri dan segera menarik aset. Nah, ini kesempatan buat teman-teman semua. Kalian mau keluar silahkan, ini katanya silahkan tarik aset, mengundurkan diri sebelum akunnya diblokir. Jadi intinya Yayasan Anina Amanah Indonesia kalau tidak percaya dengan kinerja yang yayasan yang satu ini, silahkan mengundurkan diri, keluar dan tarik aset. Nah, ini menurut pengumuman yang diterbitkan oleh Yayasan Anina Amanah Indonesia. Ini cukup sampai di sini untuk pengumuman dari Yayasan Anina Amanah Indonesia. Nah, ini ada berita hoax sekarang tanggal 18, dan saya juga ini bikin video di tanggal 18. Apa itu? Nah, ini Heart of Hope masuk jajaran 18 entitas ilegal atau entitas penawaran bisnis trading ilegal. SWI katakan mereka wajib kembalikan dana. Ini Heart of Hope sudah pernah saya bahas juga, termasuk salah satu dari entitas ilegal. Dan SWI mengatakan wajib mengembalikan uang nasabah atau uang member, harus dikembalikan. Bagi member yang merasa dirugikan, silahkan kalian bisa menuntut secara perdata, silahkan, bagaimana bagusnya, atau secara pidana langsung saja dilaporkan. Tapi masalahnya kalian harus satu suara semuanya, bersatu padu kalau ingin menuntut hak kepada pihak Heart of Hope atau hati harapan. Itu jangan ada perdebatan, harus samakan dulu lah persepsinya, begitu. Nah, ini beritanya Selasa 18 Oktober, ini masih ya tadi ya masih hangat lah. Berikutnya ini isi beritanya ya, sumbernya dari Epoch News, inspirasi perubahan. Jadi kalau misalkan ada yang tidak senang, ya ini saya tidak asal bicara, saya jelas sumbernya. Ini saya bacakan. Dalam keterangan tertulis, Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI, Tonggam L. Tobing mengungkapkan 18 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin atau ilegal, salah satunya Heart of Hope. Ini disinggung oleh Pak Tonggam L. Tobing. Nah, ini kenapa SWI ikut campur masalah yayasan kemanusiaan? Nah, bukan masalah yayasan kemanusiaannya. Masalahnya ini ada embel-embel investasi. Kalau misalkan yayasan Heart of Hope cukup menghimpun dana terus disalurkan kepada yang membutuhkan, mungkin itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah yang gabung di sini akan mendapatkan keuntungan lewat investasi. Itu bro masalahnya. Lalu bagaimana sikap yang harus dilakukan bagi Anda yang merasa dirugikan? Nah, ini sekarang saatnya
kalian bertindak mau seperti apa. SWI umumkan 18 entitas yang melakukan penawaran investasi ilegal berkedok kredit. Nah, ini yang lain lagi ya, investasi saham dan berjualan aset perdagangan kripto seperti Heart of Hope pada bulan September 2022. Nah, ini yang disinggung Heart of Hope. Dalam artikel ini akan kami jelaskan sikap yang harus dilakukan ketika merasa dirugikan dengan diajak oleh entitas ilegal seperti Heart of Hope. Nah, ini sebelum Epoch News jelaskan, SWI juga sudah menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim. Artinya kasus Heart of Hope ini sudah sampai ke Bareskrim ya teman-teman, Bareskrim Polri, sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Jadi kalian yang ingin menuntut Heart of Hope untuk mengganti rugi ya iya tidak salah, karena yang menjerumuskan ya ini Heart of Hope. Yang menjerumuskan kalian itu Heart of Hope. Begitu. Apalagi sekarang pada kebingungan apakah bisa ditarik atau tidak setelah 180 hari. Jadi kalian harus nunggu 1 semester. Gitu ya. Kalau kalian mau lanjut dan masih percaya silakan, hak Anda, tapi sungguh terlalu kalau kalian masih tetap percaya. Ini kalian sudah dipermainkan oleh entitas ilegal yang satu ini teman-teman ya, begitu. Nah, berikutnya SWI bertindak cepat mencari dan memblokir perusahaan ilegal dan pinjol. Nah, ini juga berbarengan dengan entitas ilegal lainnya dan pinjol yang informasi kami dapat dari data Prawing melalui Pusat Data Besar Aplikasi Investasi Ungkap Tonggam. Tonggam selaku Ketua SWI membantah informasi mengenai korban investasi ilegal yang dilarang menarik dananya dari entitas tersebut. Jadi kalian yang tidak bisa menarik dana itu bukan olah SWI, justru SWI menyuruh menarik dana kalian sebisa mungkin. Ini masalahnya bukan di SWI. SWI hanya mengumumkan saja ini adalah entitas ilegal. Kalaupun ditutup ya ganti rugi itu member, uang member harus diganti. Nah, ini juga SWI padahal selalu memerintahkan entitas yang dihentikan wajib mengembalikan dana dari masyarakat. Begitu. Ini masih hangat dan ini memang berbarengan dengan Redford yang ingkar janji tanggal 17 katanya mau dibuka keran withdraw, ternyata tidak. Nah, ini beritanya segitu. Jadi saya juga heran teman-teman sih. Ini kenapa harus terjerumus lagi ke bisnis model itu? Ini kan entitas ilegal. Kalau yang namanya ilegal jelas membuat kebijakan perusahaan akan semena-mena. Dilihat dari video-video saya sebelumnya itu pernah saya bahas juga. Ini malah ada yang mengancam untuk dipidanakan bagi YouTuber yang menjelek-jelekan Heart of Hope. Ini bukan menjelek-jelekan karena memang ada beritanya seperti itu. Saya hanya menyampaikan fakta. Para YouTuber semua hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan agar kalian tidak terjerumus. Nah, sekarang yang bersuara lantang di grup Telegram sekarang pada kemana? Kemana? Itu yang di Telegram sekarang pada hilang. Yang kalian bela sekarang hilang. Apakah bertanggung jawab? Silahkan kejar. Itu rekam jejaknya udah saya data-datanya sudah saya simpan. Tapi sih buat apa, saya juga kalau sudah kejadian seperti ini ya silahkan, itu urusan kalian. Saya hanya saya dan teman-teman Bang Ilham, Kang Anggi, terus Bang Brian dan yang lainnya itu hanya sebatas menyampaikan awas lo itu entitas ilegal begitu.
Jangan sampai terjerumus. Cuman sebegitu. Kalau sudah terjerumus ya silahkan kalian yang urus. Bahkan di grup sudah ada list kerugian. Nah, biasa kalau sudah kejadian list kerugian. Kalau yang awam saya ikut prihatin juga, yang tidak tahu menahu tentang investasi, yang dia tahu ini adalah trading beneran. Padahal ini adalah trading abal-abal. Tokennya pun itu saya heran, ini pernah saya bahas juga, tidak diperjualbelikan karena memang di lock, dikunci, kok harga bisa naik. Logikanya kalau suatu barang harganya naik berarti itu beredar, diperjualbelikan. Ini tidak diperjualbelikan, harga terus naik. Ini yang kalian tidak bisa berpikir sampai sejauh itu, teman-teman. Itu ya. Nah, cukup sekian dari saya. Ini mudah-mudahan ini mencerahkannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe ya untuk mendapatkan informasi terbaru, dan like and comment biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.